Oke, selamat siang. Ini karena udah jam 1 siang, mungkin langsung saya mulai aja ya buat webinarnya. Ini udah ada Anggia sama Benjamin yang udah join. Sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Oke, makasih Anggia tuh buat responnya. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah ngeluangin waktunya buat join di webinar siang hari ini. Jadi untuk tema webinar siang hari ini adalah text pre-processing dengan menggunakan Python. Nah, ini merupakan bagian salah satu tahapan dari natural language processing ya. Mungkin saya izin share screen. Sebelumnya sedikit perkenalan, nama saya Andre Nathan, bisa dipanggil Andre atau Andre. Saat ini saya merupakan mahasiswa studi independen di Bisari Academy dan juga mahasiswa matematika di Universitas Diponegoro. Nah, buat teman-teman yang mau kontak melalui email ataupun berkoneksi di LinkedIn, bisa mengunjungi email dan juga link yang ada di layar ya. Sedikit disclaimer juga, di sini saya bukan expert ataupun ahli di bidang NLP, jadi di sini saya hanya sharing-sharing aja mengenai apa yang sudah saya pelajari, ilmu yang saya dapatkan selama belajar di studi independen ini kepada teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada Introduction to NLP, yang kedua Basic Text Pre-Processing, dan yang ketiga ada Hands-on. Nah, selanjutnya yang pertama adalah Introduction to NLP. Nah, sebelum kita bahas tentang Text Pre-Processing, kita bahas dulu mengenai apa sih itu NLP. Nah, jadi NLP atau Natural Language Processing ini merupakan bagian dari Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk menganalisa dan memahami bahasa manusia, baik secara tulisan maupun juga secara ucapan. Gitu. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, NLP ini merupakan irisan dari bidang komputer science dan juga linguistik. Jadi, irisan itu merupakan NLP dengan memanfaatkan artificial intelligence dan juga machine learning. Nah, selanjutnya, apa aja sih tugas-tugas atau task dalam NLP ini? Yang pertama ada machine translation atau mesin translasi. Ini juga merupakan, seperti teman-teman udah familiar ya dengan satu task yang ini. Nah, ini merupakan NLP yang tugasnya untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain gitu. Jadi misalkan kita melakukan input bahasa Indonesia, nanti outputnya bisa ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, task yang kedua yaitu ada text classification. Nah, jadi text classification ini itu tujuannya untuk mengklasifikasikan teks ke dalam beberapa kelas atau variabel. Nah, contoh dari text classification ini, kalau teman-teman pernah dengar sentiment analysis ataupun hoax detection, nah itu juga merupakan contoh dari text classification. Jadi inputnya berupa teks, nanti outputnya berupa kategori dari teks tersebut, mengklasifikasikan teks tersebut masuk ke kelas mana atau masuk ke label yang mana. Nah, yang ketiga ada document summarization. Nah, jadi document summarization ini itu inputnya berupa dokumen atau teks panjang. Nah, nanti di NLP ini akan memproses dan menghasilkan output berupa summary atau ringkasan dari teks yang sudah kita input tadi gitu. Nah, intinya dokumen summarization ini tujuannya untuk meringkas dari dokumen yang kita input gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih NLP di kehidupan sehari-hari ya? Sebenarnya banyak juga sih, cukup banyak penerapan NLP saat ini. Yang pertama adalah Google Translate ya. Ini juga ada familiar ya, mungkin teman-teman dengan Google Translate sering pakai juga. Ini juga merupakan penerapan dari mesin translasi.
Jadi kita kasih input baik itu teks maupun ucapan, ya bisa melalui voice. Nah, nanti outputnya itu berupa terjemahan dari teks yang kita kasih ke Google Translate tersebut. Yang kedua ada email filtering. Nah, email filtering juga ini udah sering dijumpai juga ya, kan teman-teman pasti semua punya email, dan ketika kita membuka email, situ ada email yang masuk ke kategori spam, ada yang masuk ke kategori promotion, sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari email filtering ya. Ini contoh dari text classification tadi gitu. Dan yang terakhir adalah chatbot. Nah, chatbot juga ini sekarang udah mulai banyak digunakan ya. Banyak instansi juga yang memanfaatkan chatbot untuk memberi layanan kepada konsumennya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke text pre-processing itu sendiri. Nah, yang pertama kita memahami dulu apa sih definisi dan kenapa sih kita harus melakukan tahapan text pre-processing ini. Yang pertama, secara definisi, text pre-processing ini merupakan proses untuk membuat dataset kita lebih bersih dan lebih siap untuk masuk ke tahap yang feature extraction. Ya. Lalu motivasinya apa kita melakukan proses ini? Nah, yang pertama adalah almost all data in a real cache is not clean and ready to use. Jadi hampir semua data yang ada yang digunakan itu datanya masih kotor, masih belum bersih dan masih belum siap digunakan. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk membersihkannya dulu melalui tahap pre-processing ini. Yang kedua adalah to reduce memory needs dan fasten computation. Kan kalau data yang kotor tadi ya, data yang masih belum seragam, masih ada emoticon dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan memori yang lebih banyak ya, dan komputasinya pun bisa memperlambat komputasi. Nah, di tahapan pre-processing ini tujuannya juga untuk mengurangi penggunaan memori dan juga mempercepat proses komputasi. Nah, yang terakhir ini adalah untuk mengimprove performa model. Nah, terkadang ketika kita sudah melakukan text pre-processing, ini nggak selalu akan menghasilkan performa yang lebih baik. Ada kasus di mana ketika kita sudah melakukan text pre-processing, akurasi dari model yang sudah kita buat itu malah berkurang gitu. Nah, ini makanya penting kita untuk melakukan trial and error untuk menemukan pre-processing yang baik untuk data yang kita punya gitu. Nah, jadi itu secara definisi dan juga motivasinya. Selanjutnya kita masuk ke apa aja sih tahapan yang dilakukan dalam text pre-processing. Nah, yang pertama ada scaffolding. Yang kedua ada emoji and emoticon normalization. Yang ketiga ada contraction normalization. Ada token masking, text cleaning, text normalization, token removal, naming elementization, dan juga yang terakhir ada tokenization. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, apa sih pengertian dari tahapan-tahapan ini dan apa aja contoh-contohnya? Kan kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah scaffolding. Proses scaffolding ini itu proses untuk mengkonversi semua karakter ke dalam bentuk yang sama, baik itu lowercase maupun uppercase. Nah, tapi dalam NLP yang sering dilakukan adalah merubah ke dalam bentuk lowercase gitu. Terutama ketika kita menggunakan pre-trained model, yaitu kebanyakan pre-trained model itu menggunakan lowercase. Nah, jadi sebagian besar menggunakan lowercase, tapi mau menggunakan lowercase atau uppercase itu baik lagi terserah ke tujuan penelitian teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri, ini untuk yang lowercasing ya, dia mengubah semua bentuk atau semua karakter ke dalam bentuk huruf kecil gitu ya, ke lowercase semua. Begitupun dengan uppercase. Nah, dia mengubah semuanya ke dalam bentuk kapital semua, bentuk huruf besar semua. Nah, itu untuk scaffolding. Selanjutnya ada emoji and emoticon normalization. Nah, di emoji and emoticon normalization ini tujuannya adalah untuk mengkonversi emoji dan emoticon ke
ke dalam bentuk verbal. Nah, kan emoji itu kan direpresentasikan dalam bentuk piktogram ya, dalam bentuk piktogram, dan emoticon direpresentasikan menggunakan tanda baca seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan atau untuk membuatnya lebih bermakna gitu ya, lebih memiliki arti, kita perlu merubahnya ke dalam bentuk verbal, ke dalam bentuk verbal atau bentuk kata-kata. Nah, sebagai contoh, ini ada emoji ya, ini ada emoji hati, ada juga emoji hati, cuman ini lebih kecil ya. Ketika kita normalisasi, dia menjadi black heart. Nah, jadi black heart. Nah, yang kedua, ini menjadi heart exclamation ya. Nah, kalau kita normalisasi itu juga bisa, karena kan kedua emoji ini kan sama-sama melambangkan hati gitu ya, melambangkan hati. Nah, kita bisa normalisasi lagi menjadi hal yang sama gitu, jadi heart gitu. Sama juga halnya dengan emoticon. Di emoticon ini kan ada dua emoticon yang bentuknya berbeda, tapi sebenarnya memiliki makna yang sama gitu ya. Kayak ini, titik 2, strip dan kurung tutup. Setelah kita normalisasi itu menjadi happy face smile. Nah, yang kedua menjadi happy face or smile, ya kan? Nah, karena ini memiliki makna yang sama gitu kan, sama-sama menunjukkan senyum gitu kan. Nah, ini bisa kita normalisasi lagi menjadi happy face smile, nah, kayak gitu. Nah, itu untuk emoji and emoticon normalization. Nah, selanjutnya ada contraction normalization. Nah, jadi ini tujuan dari proses ini itu untuk mengkonversi contraction atau kontraksi ke dalam bentuk yang formal. Nah, kontraksi itu apa? Kontraksi itu merupakan singkatan umum. Singkatan umum yang biasanya ada di beberapa bahasa. Contohnya adalah bahasa Inggris. Nah, jadi ini singkatan umum ini beda ya dengan singkatan ala ya. Gitu. Untuk singkatan umum, sebagai contoh, ini ada I've. Dan I've ini kan singkatan ya. Nah, ketika dinormalisasi menjadi I have. Ada lagi your. Your ini kan juga merupakan singkatan. Nah, ketika kita normalisasi menjadi you are. Sama juga dengan wanna. Wanna ketika dinormalisasi menjadi want to. Nah, itu untuk contraction normalization. Selanjutnya ada token masking. Nah, jadi token masking ini tujuannya untuk menyeragamkan token atau menyeragamkan token ataupun kata-kata. Nah, langsung aja ke contohnya. Contohnya di sini ada dua URL ya, ada dua URL berbeda. Yang pertama https bisa AI, yang kedua www bisa AI. Nah, kan kedua hal ini kan sama-sama URL ya, cuman yang satu dia pakai HTTPS, yang satu lagi pakai www. Tapi kan intinya adalah URL. Nah, kedua hal ini bisa kita masking atau bisa kita seragamkan menjadi URL aja gitu kan. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan kita mengambil data melalui Twitter, itu kan masih ada username dari yang melakukan tweet. Mungkin ada juga email atau nomor handphone. Nah, ketika kita mau mempublish dataset yang kita peroleh, kita perlu menjaga privasi dari pemilik tweet tersebut, kan? Privasi dari pemilik tersebut dengan cara menyeragamkan ataupun masking data-data tersebut. Contoh di sini ada username @andrean. Nah, ini kan username ya. Kita bisa masking jadi user. Agar apa? Agar informasi pribadi dari yang punya tweet itu terjaga gitu kan. Ini juga ada nomor handphone, dimasking jadi nomor handphone. Nah, jadi kayak gitu untuk proses token masking. Nah, selanjutnya ada text cleaning. Nah, text cleaning adalah tahapan pre-processing untuk meremove spesifik token ataupun karakter dari teks dari teks. Nah, biasanya apa aja sih yang dilakukan dalam text cleaning ini? Nah, yang pertama itu ada extra white space ataupun spasi yang kelebihan, gitu kan? Kelebihan spasi. Nah, ini kan kalau kelebihan spasi itu kan otomatis makan memori yang lebih juga ya. Makanya perlu juga kita hapus spasi-spasi yang berlebihan.
Yang kedua ada punctuation. Punctuation atau tanda baca. Ini contohnya itu seperti titik, koma, semikolon, tanda tanya, tanda seru. Nah, itu kan tanda baca. Nah, bisa kita hapus di bagian text heading. Yang ketiga ada unnecessary token ataupun karakter seperti fixed karakter, digit karakter, ataupun karakter repetition. Nah, karakter repetition ini itu pengulangan karakter seperti I love you, O-nya 3. Nah, itu kan pengulangan karakter. Bisa kita hapus tuh. Yang kelebihannya bisa kita hapus jadi I love you, O-nya 1. Nah, itu contoh dari unnecessary token atau karakter. Yang keempat ada special attribute. Nah, ketika kita scraping data langsung dari media sosial, tentunya Twitter, kita masih misalkan atribut HTML ya, masih ada tag-tag HTML ya, nah itu perlu kita hapus dulu tag-tag HTML-nya, mungkin juga username kalau nggak dibutuhkan bisa kita hapus juga dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan yang biasa dilakukan di bagian text cleaning. Nah, ini ada contoh-contohnya untuk yang extra white space, punctuation, unnecessary token, dan special attribute. Nah, bisa dilihat ya, ini kan tadi ada extra white space, lalu kita hapus jadi seperti ini gitu. Ini juga tanda baca kita hapus jadi are you okay. Nah, ini untuk contohnya. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu text normalization. Nah, di bagian text normalization ini kita akan menormalisasikan teks ke dalam bentuk normal. Gitu. Ini biasanya teksnya berupa singkatan-singkatan yang nggak umum, singkatan-singkatan alay. Beda dengan contraction tadi. Nah, kalau contraction tadi singkatan yang memang biasa dilakukan itu yang umum. Tapi kalau di text normalization kita akan menormalkan teks-teks yang nggak umum gitu. Kayak contoh dalam bahasa Inggris up to you, to-nya kita pakai 2. Nah, ini kan nggak umum ya, kita bisa ubah ke dalam bentuk normal menjadi up to you pakai to gitu. Best friend forever pakai 4 ever. Nah, itu kan juga sesuatu yang nggak normal, jadi bisa kita normalisasi menjadi best friend forever gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini juga ada contohnya, gue cinta banget sama lo, GW CNTABGT sama lo. Kan bisa kita normalisasikan ke dalam bentuk aku cinta banget sama kamu. Nah, bentuk normal ini itu sebenarnya nggak ada aturan baku ya. Misal, contoh ini kan tadi gue diubah menjadi aku. Nah, sebenarnya kalau kita mau ubah ke yang lebih baku lagi menjadi saya, nah itu juga boleh, juga bisa. Jadi tergantung teman-teman bentuk normalnya itu seperti apa gitu. Apakah mau baku banget? Kalau baku banget mungkin bisa diubah jadi saya cinta banget sama Anda, nah, kayak gitu. Atau kalau mau tetap ada gaul-gaulnya, kita bisa ubah gua cinta banget sama lo gitu. Itu juga boleh. Jadi bentuk normalnya itu balik lagi ke teman-teman mau tujuannya itu kayak gimana. Selanjutnya ada stop quote removal. Jadi stop quote removal ini tujuannya untuk meremove atau membuang kata-kata yang nggak memiliki arti di teks kita. Nah, biasanya yang termasuk ke stop quote removal itu seperti conjunction ya, kayak and, dan, atau, tetapi itu. Nah, itu termasuk ke stop quote removal. Nah, biasanya teks-teks seperti itu, kata-kata seperti itu akan kita remove atau kita buang gitu ya. Ini ada contohnya, kalau dalam bahasa Inggris, you and I must live together. Nah, karena N ini termasuk ke dalam stop word, maka kata N ini kita hapus menjadi you I must live together. Nah, ini juga ada this is a sample of sentence. Nah, karena this is a sama of ini merupakan stop word ya, masuk dalam stop word, bisa kita remove jadi sample sentence. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga sama,
kamu dan dia sangat beruntung karena dan ini termasuk ke dalam stop work, bisa langsung kita remove. Kamu dia sangat beruntung. Nah, untuk pengaplikasian nanti kita bisa menggunakan library yang akan dipraktekkan nanti saat sesi hands on ya. Nah, selanjutnya ada stemming and lemmatization. Nah, stemming sama lemmatization ini dia sama-sama tujuannya untuk memotong kata imbuhan dari sebuah kata. Nah, yang membedakan adalah kalau stemming dia hanya memotong saja, tapi kalau lemmatisasi dia akan mengubah ke dalam bentuk verb satunya, ya kan? Dan lemmatisasi ini biasanya dilakukan di bahasa-bahasa yang memiliki tendensi waktu, seperti bahasa Inggris. Gitu. Nah, mungkin biar nggak bingung, langsung aja kita ke contohnya ya. Yang pertama ada caring. Nah, ketika kita stemming, dia menjadi car, menjadi mobil. Dan tapi ketika kita lemmatisasi, dia akan mengubah ke dalam bentuk verb satunya, yaitu care, gitu kan. Care. Yang kedua ada loving. Nah, loving ketika kita stemming, dia hanya memotong saja, kata ing-nya aja. Ing-nya akan dihapus, tinggal love. Tapi ketika kita lemmatisasi, dia akan mengubah ke bentuk utamanya, yaitu love pakai e gitu kan. Nah, untuk bahasa-bahasa yang nggak memiliki tendensi waktu seperti Indonesia, stemming sama lemmatisasi ini bisa dikatakan dua hal yang sama itu. Tapi untuk bahasa seperti bahasa Inggris ini merupakan dua hal yang berbeda. Oke, lanjut. Yang terakhir ada tokenization atau tokenisasi. Nah, tokenisasi ini merupakan proses untuk membagi teks ke bentuk yang lebih kecil yang disebut dengan token gitu ya. Jadi ini ada teks ini sebagai contohnya natural language processing. Nah, ini akan kita pecah menjadi unit yang lebih kecil dalam bentuk kata-kata. Jadi natural language processing. Ini merupakan contoh dari tokenisasi gitu. Sebenarnya tokenisasi ini hanya kata per kata ya, dia juga dibagi menjadi dua kata, misalkan natural language, terus language processing gitu. Juga bisa disebut tokenisasi. Nah, itu banyak metode-metodenya ya. Nah, mungkin itu secara teori ya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin selanjutnya akan ada sesi hands on. Untuk materi hands on-nya sebentar saya kirimkan. Untuk materi dan file hands on-nya teman-teman bisa akses di link yang udah ada di public chat ya. Nah, mungkin langsung aja. Nah, untuk sesi hands on ini teman-teman bisa menggunakan Jupyter Notebook atau juga Google Colab ya. Kalau misalkan memang belum install di komputernya, bisa pakai Google Colab biar lebih gampang. Oke, nah, sebentar. Ini ada library yang akan kita gunakan. Kalau teman-teman belum install, mungkin bisa diinstal dulu ya untuk sini. Cara installnya bisa melalui langsung di notebooknya atau melalui terminal dengan menggunakan PIP ataupun Conda.
Oke, yang pertama scaffolding. Nah, scaffolding kan tadi ada dua ya, ada lowercase sama uppercase. Nah, yang pertama kita akan mencontohkan yang lowercase. Jadi untuk membuat teks ini menjadi huruf kecil semua, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya lower. Jadi fungsi lower ini tujuannya bisa berguna untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Nah, ketika kita running, dia akan mengubah semua karakter yang ada di teks ini menjadi huruf kecil semua, gitu. Ini untuk yang lowercase. Nah, kalau untuk uppercase, kita bisa menggunakan fungsi upper. Jadi upper ini kebalikan dari lower, dia untuk mengubah karakter menjadi kapital atau menjadi huruf besar semua. Gitu. Kita running. Nah, tadi teksnya masih ini ya, campur-campur gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ketika kita terapkan fungsi lower, dia akan berubah menjadi besar semua. Gitu. Nah, selanjutnya ada emoticon, emoji dan emoticon normalisasi. Nah, untuk emoji dan emoticon ini kita menggunakan library emote ya, library yang standar. Untuk sintaksnya bisa dilihat. Jadi ini untuk mengkonversi emoji dan emoticon ke dalam bentuk verbal. Nah, ini contohnya ini ya, ada teks I love you, ada emojinya nih, ada emoji ya. Ketika kita menggunakan fungsi yang udah kita buat tadi, ini akan mengubah emoji ini menjadi bentuk verbal seperti ini, smiling face with hearts gitu. Sama juga dengan emoticon. Nah, emoticon ini kan tidak ada emoticon ini ya, senyum sama kiss gitu. Nah, ketika kita menggunakan fungsi yang udah kita buat tadi, ini akan mengubah jadi happy face or smile kiss gitu. Nah, ini merupakan contoh dari contoh untuk mengubah emoji menjadi bentuk verbal. Nah, selanjutnya ada contraction normalization. Untuk library yang kita gunakan ada library contraction. Jadi di-import dulu library-nya, kita definisikan fungsi dan juga menggunakan perulangan core, karena kan kita akan menerapkan dalam bentuk teks ya. Jadi perlu melakukan iterasi. Ini untuk fungsinya buat melakukan contraction normalization. Ini sebagai contoh ya, ini ada you are my best friend. Nah, ketika kita normalisasi menggunakan library, ini menjadi you are my best friend. Nah, kalau kita mau melakukannya hanya satu kata, itu kita bisa menggunakan syntax ini. Contraction.fix. Nah, contraction.fix ini tujuannya untuk menormalisasikan satu kata ya, kata ke bentuk normalnya. Cuma karena kita ini mau menormalisasikan dalam bentuk teks, maka perlu kita lakukan perulangan seperti itu. Nah, tadi untuk contraction. Selanjutnya adalah token masking, itu menyeragamkan token ya. Dan ini dalam case ini kita akan cuma menyeragamkan atau yang menyeragamkan URL ya. Di sini ada URL website.ai. Ketika kita normalisasikan, dia akan berubah menjadi URL. Ini kita menggunakan regex ya, regular expression, untuk mengganti semua kata yang ada HTTPS menjadi URL gitu. Jadi kalau ada HTTPS, kita ubah jadi URL. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari token masking. Nah, selanjutnya ada text cleaning. Nah, di text cleaning ini yang dilakukan itu pertama adalah meremove retweet ya, atau RT yang ada F-nya nih. Ini bisa kita remove.
terus ada remove username dan URL. Nah, kadang username sama URL kalau kita nggak butuhkan bisa kita hapus gitu. Terus ada remove hex karakter atau karakter hex. Terus yang selanjutnya ada remove hashtag, terus menghapus enter atau new line, terus replace underscore on emoticon. Tadi ketika kita normalisasi ini masih ada underscore. Ini bisa kita replace underscore. Nah ini untuk remove punctuation. Terus ini untuk karakter repetition untuk yang pengulangan tadi. Terus ada juga remove repeated word dan juga extra white space. Ini sebagai contoh, ini ada kita punya teks Edkarni Ilyas, maksudnya cinta kandung adalah akar kejahatan. Nah ketika kita lakukan text cleaning, ini akan berubah teksnya. Jadi maksudnya cinta akan uang adalah akar kejahatan gitu. Jadi yang tadi ada retweetnya, ada username-nya, ini dihapus, cara bacanya juga dihapus, komanya, terus ada hashtag juga dihapus. Ini untuk text cleaning. Bentar. Nah, selanjutnya ada text normalization atau normalisasi teks. Nah ini kita buat penerapannya kita menggunakan kamus ya. Jadi kamus ini saya dapat dari link yang ada di notebooknya, dari GitHub-nya Mas Oki. Mas Oki ini merupakan salah satu pengajar course NLP juga di USAI. Jadi ini ada kamusnya, kamus yang isinya tuh kata-kata alay beserta artinya gitu. Setelah kita import menggunakan pandas, kita akan menerapkan fungsi ini. Kita akan bikin fungsi yang akan mereplace kata alay menjadi kata yang lebih normal gitu. Oke, kita running. Nah ini contohnya ya, ini ada kata gua sayang banget sama dia, GW, SCG, GGT sama dia. Dan ini kan sikatan-sikatan yang nggak seharusnya ya, yang bisa dibilang alay lah gitu. Nah ketika kita lakukan normalisasi, ini akan berubah menjadi gue sayang banget sama dia gitu. Nah balik lagi tadi bentuk normalnya itu kan sesuai definisi kita ya. Kalau kita mau bentuk baku banget, mungkin kata GW ini bisa kita ubah menjadi aku atau saya. Nah itu balik lagi ke tujuan dari penelitian teman-teman semua. Gitu. Nah selanjutnya ada stop photo removal. Nah buat stop photo removal ini kita pakai library yang namanya NLTK ya. NLTK. Jadi kita import dulu ini, import library-nya dari software tadi NLTK. Lalu kita meng-assign list stop word bahasa Indonesia. Kalau mau lihat apa aja list stop word-nya, ini bisa di running aja nih yang list stop word-nya. Ini merupakan list kata-kata yang dianggap stop word gitu ya. Bisa lihat. Nah, ini contohnya ada aku dan kamu bagai bumi ke langit. Setelah kita running, nah dia akan berubah menjadi bumi langit karena sisanya itu dianggap sebagai stop word. Nah, kata aku ada di list stop word. Nah makanya kata aku ini dihapus gitu. Untuk stop word removal. Selanjutnya ada stemming dan lematisasi. Stemming dan lematisasi.
Nah, yang pertama kita bahas stemming dulu ya. Stemming sama masih menggunakan library NLTK ya, kita pakai porter stemmer yang bisa digunakan. Sebenarnya masih banyak ya, selain porter stemmer juga ada snowball stemmer dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri di link-link yang udah aku kasih di filenya itu ya. Oke, pertama kita definisikan dulu porter stemmer nih. Lalu kita buat fungsi yang akan mengubah atau memotong imbuhan yang ada di kata-kata bahasa Inggris. Nah, contohnya ada kata dancing. Ketika kita lakukan stemming, dia akan memotong kata ini aja jadi dance gitu. Nah, ini untuk bahasa Inggris. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, kita menggunakan library Sastrawi ya. Sastrawi ini untuk stemming bahasa Indonesia, teksting buat bahasa Indonesia bisa kita menggunakan Sastrawi. Nah, untuk melakukan stemming kita menggunakan stemmer.stem, stemmer bahasa Indonesia. Jadi kita udah definisikan stemmernya, lalu kita bikin fungsinya buat melakukan stemming. Nah, udah di running, kita coba ini ya. Contohnya ini ada kalimat, aku membawa roti ini hanya untukmu, segera habiskan ya makanannya. Ketika kita running, ini akan berubah menjadi aku bawa roti ini hanya untuk segera habis ya makan. Nah, kata-kata imbuhan yang ada di sini ini kan membawa, kan kata dasar adalah bawa gitu kan. Jadi akan dihapus kata imbuhannya, bawa ini akan dihapus. Sama seperti dihabiskan. Sekarang kata dasarnya adalah habis, jadi kan ini akan dihapus jadi habis gitu. Nah, itu untuk stemming bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada lematisasi. Nah, lematisasi ini biasanya di bahasa Inggris ya, yang memiliki tendensi waktu. Nah, sama seperti stemming, kita juga menggunakan library NLTK. Cuma bedanya kita memanggil di boardnya lematizer. Ini fungsi untuk melematisasi. Nah, kita coba melematisasi kata dancing ini ya. Kata dancing kalau dilematisasi, dia akan berubah menjadi dance. Nah, beda dengan stemming. Kalau stemming kan tadi dia hanya memotong saja, memotong tanpa mengubah ke bentuk persatunya. Tapi kalau dilematisasi, dia akan mengubah ke bentuk persatu, jadi dance. Nah, itu untuk lematisasi. Nah, selanjutnya ada tokenisasi. Dan buat tokenisasi ini masih menggunakan LTK, menggunakan fungsi word tokenize untuk memecah teks menjadi bentuk kata-kata yang token. Ini ada contohnya. Ya, teks ini nanti bakal dipecah ke dalam bentuk yang lebih kecil, jadi kata per kata. Ada cinta akan uang adalah akar kejahatan, jadi itu dalam bentuk list kata-kata, bukan kalimat lagi gitu. Buat tokenisasi. Nah, itu mungkin buat contoh-contohnya. Nah, kalau kita mau melakukan teks preprocessing dalam bentuk data yang besar, tidak dalam bentuk kalimat yang banyak, ini biasanya kita membuat fungsi lagi, mendefinisikan fungsinya dalam sebuah fungsi yang isinya itu proses dari semua yang dari kita definisikan tadi. Okay. Ya, jadi ini kan isinya tuh yang tadi udah kita buat nih. Dengan fungsi-fungsi yang kita buat, kita masukkan lagi ke dalam fungsi yang kita kasih nama text processing. Udah kita running. Sekarang kita mau coba untuk melakukan preprocessing ke dalam data yang lebih besar gitu, dalam bentuk dataset. Buat dataset ini sumbernya tertera ya, ada dari GitHub.
Pertama kita read dulu datanya, kita import pakai pandas, tiba-tiba import. Nah ini kita mau coba melakukan pre-processing di kolom text tweet ya. Text tweet kita akan terapkan yang tadi udah kita pelajari, tahapan text pre-processing. Oke, kita ambil dulu kolom text tweet dan sentimennya ini. Nah sekarang kita mau melakukan pre-processing ke dalam teks-teks yang ada di kolom text tweet. Nah, untuk melakukannya, kita menggunakan perulangan, menggunakan iterasi for loop. Jadi, kita bikin list dulu, list data text. Jadi, untuk setiap elemennya, akan kita masukkan di dalam fungsi text preprocessing. Dan selanjutnya, teks yang udah di preprocessing, kita masukkan ke dalam text list. Nanti akan kita assign lagi ke dalam kolom text after. Kita running. Oh, belum kita running ya. Ini untuk waktu runningnya sendiri itu tergantung banyak data yang kita punya ya. Bisa kalau lebih banyak itu akan lebih makan waktu. Jadi kita coba tunggu dulu. Nah ini udah selesai ya prosesnya. Sekarang kita mau lihat nih, setelah kita lakukan pre-processing, maka jadi seperti apa gitu. Nah, lihat before afternya. Nah, yang pertama ada ini ya, undang @n_syani Jakarta 48 kaitan putih dan seterusnya. Nah ini diubah menjadi ini, kata-kata yang dianggap support dilepas, dibuang, terus tanda baca juga harus gitu kan. Hashtag-hashtagnya nih, tadi ada hashtag Mata Najwa Nonton TV, nah itu jadi hapus gitu, tadi udah dibuang. Oke, mungkin sekian sih yang bisa saya sampaikan buat sesi siang hari ini. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan baik melalui chat maupun langsung komik ya. Mungkin aku tunggu 1-2 menit buat yang mau bertanya.
ini karena ada 2 menit ya, mungkin teman-teman juga nggak ada yang ditanyakan. Mungkin saya akhiri aja buat siang hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktunya di siang hari ini buat join di webinar siang hari ini. Nah, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna ya buat teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. You are currently the only person in this conference.